Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 31 Mei 2025 dengan judul Saya Melihat Kematian Datang. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 9 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada Agustus 1998, saya didiagnosis menderita penyakit amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Lebih dikenal di Amerika Serikat sebagai penyakit Lou Gehrig. Saya hanya punya waktu 2 atau paling lama 5 tahun untuk hidup. ALS adalah penyakit neuromuskular fatal yang menyerang neuron motorik atau sel yang membawa sinyal dari otak ke otot sadar. Ketika neuron motorik mati, otot tidak lagi menerima sinyal dari otak dan mulai mengalami atrofi dan mati. Akhirnya akan menyebabkan kelumpuhan total, kemudian kematian. Pikiran tidak terpengaruh dan akan tetap tajam terlepas dari kondisi tubuh yang rusak. Tidak ada pengobatan yang diketahui untuk sakit ini. Saat saya mendengar vonis itu, setetes air mata mengalir di pipi saya. Tetapi itu lebih karena saya sedang berpikir tentang keluarga saya tanpa saya dan apa yang akan terjadi pada mereka. Tentang satu-satunya pertanyaan yang saya miliki waktu itu adalah, apa tujuan Tuhan dalam hidup saya sekarang? Apakah Dia sedang memberikan pemahaman Alkitabiah tentang Ayub kepada saya dan tidak memberi banyak detail pada saya? Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Ini adalah salah satu pertanyaan populer, tetapi yang buruk. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah saja. Markus 10 ayat yang ke-18. Oleh karena itu, pertanyaan yang lebih baik adalah mengapa hal itu buruk terjadi pada beberapa orang dan tidak pada orang lain? Anda sekarang memiliki 2 pilihan. Keadaan tidak teratur tanpa Tuhan atau teratur dengan Tuhan. Anda tidak dapat melihat satu hal pun dalam dunia ini dan tidak melihat Tuhan. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20. Jadi, jika Tuhan adalah Tuhan, yaitu Maha Tahu, Maha Kuasa, maka Dia pasti memegang kendali. Dan saya tidak perlu khawatir.
Saya mungkin hanya satu piksel dalam gambar panorama Tuhan, tetapi tanpa satu titik pun warna gambar itu tidak lengkap. Tuhan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Tidak, saya masih tidak percaya bahwa kematian adalah suatu wujud. Dan ya, saya tahu bahwa iblis membawa dosa ke dalam alam semesta ini dengan segala penderitaan yang diakibatkannya. Tetapi Tuhan akan menghapus semuanya. Percayalah padanya. Dia tahu apa yang Dia lakukan. Bagaimana Dia memilih untuk menggunakan instrumen ini adalah urusannya, bukan urusan saya. Ellen G. White berkata, "Selama saya hidup, saya ingin selalu mengingat Kristus. Inilah tujuan hidup saya. Untuk inilah saya hidup, untuk memuliakan Kristus dan memastikan kehidupan kekal. Inilah tujuan besar yang hendaknya menginspirasi semua orang." Kedengarannya seperti nasihat yang cukup bagus bagi saya. Tuhan, saya siap untuk menjalani perjalanan yang Engkau berikan kepada saya untuk dijalani dengan keteguhan hati, percaya padamu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.